Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya ya. Eh Katanya ya, uang yang seharusnya buat pembangunan di berbagai daerah ini malah tidur di rekening ya. Kok bisa ya? Ya biar. Karena menurut Purbaya, total dana pemerintah daerah yang mengendap di bank itu mencapai ratusan triliun, teman-teman ya. Padahal seharusnya bisa dipakai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Ini menarik sekali ya teman-teman ya. Karena ini serius banget nih. Bayangin uang rakyat yang segitu banyaknya cuma ngendap di bank, nggak dipakai buat bangun infrastruktur, sekolah, rumah sakit, atau bahkan membantu UMKM, teman-temannya. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu ya? Apakah karena pemerintah daerah takut salah mengelolanya, atau karena aturan pencairan dan administrasi yang ribet sekali, teman-temannya? Yang jelas, kalau uang ini nggak segera digerakkan, pertumbuhan ekonomi di daerah itu bakal jalan di tempat. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Makanya ini ada beberapa diskusi ya dari Pak Benik ya, dan beberapa komentar lainnya ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Gimana menurut pandangan kalian? Kalian bisa berdiskusi, kalian tulis di kolom komentar ya. Mari kita simak bareng-bareng. Guru lah, sertifikasi guru tuh gajinya bakal tinggi kalau lu punya sertifikasi. Kalau punya sertifikasi, Iya. betul. Harusnya cair. Banyak di daerah ditahan 6 bulan baru cair, 9 bulan baru cair. Apa artinya orang duit ditransfer dari pusat kok? Oke. Artinya duit itu memang sengaja disimpan di bank Ditahan dulu, ditahan dulu supaya berbunga, baru dicairkan. Betul. Yang jadi pertanyaan, bunga itu andai kata 5%. Andai kata duit yang nyangkut 100 triliun, berarti kan 5 triliun bunganya doang nih. Masalahnya, ya udahlah cuma 5 triliun gini. Kalau dia harus ngasih bunga tinggi, bank-bank itu kan tentu kalau lu ngasih deposit gede, bunganya juga gede kan? Iya, betul. Oke, rakyat kecil di daerah, di Bojonegoro, di Purwodadi, duit ditahan di bank. Bank pun komit pasti ngasih bunga sama Sekda atau sama Pemprov. Iya. Akibatnya kalau ada rakyat di sana mengutang ke bank yang sama, pasti bunganya di atas bunga APBD itu. Iya, betul. Gimana dia bisa ngelawan? Dia udah komit, gue kasih bunga 5%, lu nabung di gue 2 triliun. Oke, terus ada ucuk-ucuk orang mau datang ngutang, nggak mungkin bunganya 4%. Pasti bunganya di atas 5% itu, bisa 9% atau 11%. Akibatnya kan mati, orang ngapain nggak bisa ngutang, terjerat utang, ekonomi nggak putar. Nah, Karena dia punya ada komitmen ngasih bunga tinggi sama pejabat daerah, ini nggak muter. Nah ini betul sekali. Wah, ini seru banget nih guys. Purbaya versus KDM. Ada apa nih? Gimana ini ceritanya buat kalian yang nggak tahu? Dengerin sampai habis gue ceritain kronologinya. Nah, jadi ini semua berawal dari Pak Purbaya yang mengungkap data dan fakta yang mengejutkan kalau ternyata banyak Pemda yang belum membelanjakan APBD mereka secara cepat. Ada triliunan rupiah mengendap di rekening bank, bukan di pembangunan. Nah, jumlahnya juga nggak main-main nih. Ada 234 T yang nganggur di bank. Nah, ini dia data provinsi-provinsi yang mengendapkan uangnya di salah satu rekening di bank. Dan salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Nah, terus KDM nggak terima dengan data Pak Purbaya itu, bolak-balik lah dia ke Bank BJB itu untuk pastikan. Tapi kocaknya di sini. Nah, harusnya KDM ini bukan ke BJB tapi ke Bank Sentral. Itu yang dikatakan sama Pak Purbaya, minta dicek lagi. Dan terus nggak berhenti di situ aja nih, seru banget nih. KDM nantang Pak Purbaya. Wah, kalian bayangkan tuh untuk membuka data tentang soal dana yang mengendap di bank itu. Nah, terus direspon lagi sama Pak Pur. Jangan Pak Deddy suruh saya kerja, katanya. Orang memang lagi kerja ya kan Pak Pur. Karena gini, Pak Pur bilang tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia loh. Kocak banget ini memang Menteri Keuangan kita nih. Tapi betul juga apa kata Pak Pur ini. Mungkin aja KDM udah iyalah udah bener gitu kan. Gue juga mendukung KDM. Tapi bawah-bawahannya ini yang tukang ngibul ini yang bahaya nih. Tapi beda lagi ceritanya sama Gubernur Jakarta. Kalau KDM tadi kayak ngelas-ngelas gitu kan. Ini Gubernur Jakarta bilang betul 1000% katanya. Wah keren, ini mantap juga nih. Nggak banyak bacot langsung aja akui. Kita apresiasi lah kejujuran Gubernur Jakarta ini. Tapi Gubernur Sumatera Utara dia juga ngeles. Sumatera Utara di tangan Bobi hancur, mampus kalian makan lah itu, kalian pilih lah tuh menantu Jokowi itu. Nah jadi intinya gara-gara Pak Pur, Pemda jadi berbenah. Mantap Pak Pur, salam logika. Kenapa malah jadi kurang gentleman? Harusnya Pak Deddy Mulyadi akui saja bahwasanya memang ada dana mengendap yang ada di BI. Toh memang itu tujuannya.
yang keluar dari statement Pak Purbaya kan memang mengatakan bahwasannya masih ada dana mengendap di BI. Mau di giro ataupun di deposito, pada dasarnya memang ada dana mengendap. Ya udah diakui saja sekarang. Udah nggak perlu ngelak-ngelak lagi dengan statement sana sini cari pembelaan. Udah sesimpel itu aja, woy. Kenapa? Nah, ancaman Pak Purbaya menyangkut dana daerah yang disimpan di bank, itu benar. Dia bilang dia mau ambil itu uang yang ada di bank itu. Iya, makanya kan harusnya untuk Oke teman-teman ya, kita harus paham ya, dana daerah itu sebenarnya uang yang udah dialokasikan dari pusat lewat transfer daerah, dan dana itu dialokasikan ke umum ya. Dana ini bagi hasil sebenarnya ya. Tapi kalau kepala daerah atau bendahara daerah belum siap untuk mengeksekusikan ya programnya, uangnya jadi ngendap teman-teman ya. Kadang ada juga tuh alasan politik ya. Misal ya, tahun politik ya, pejabat daerah lebih hati-hati karena takut dikaitkan dengan kepentingan tertentu. Tapi tetap aja ya, rakyat yang dirugikan teman-teman ya. Kita yang dirugikan, warga-warga biasa ini kita dirugikan ya. Karena Purbaya pun bilang ini ekonomi nasional gak maksimal ya, karena bukan cuma masalah daerah tapi juga masalah nasional teman ya. Gimana menurut kalian ya? Apakah ini murni masalah teknis birokrasi atau ada permainan politik di baliknya? Nah ini menarik sekali. Ini ada juga ya kan masyarakat kok malah itu buang bukan. menuding uang pemerintah daerah menumpuk di bank. Totalnya mencapai 234 triliun per September 2025. Menurut Purbaya, ini bukti banyak kepala daerah yang malas membelanjakan uang rakyat. Tapi, ini yang seru, dua gubernur itu langsung marah dan membantah keras. Deddy Mulyadi dari Jawa Barat dan Bobi Nasution dari Sumatera Utara. Dua-duanya ini kader Gerindra. Partai penguasa saat ini, partainya Presiden Prabowo Subianto. Dan yang menarik, dua-duanya juga punya kepentingan politik besar. Jadi, jelas terlihat sekali dia sedang membangun popularitas lewat media sosial. Sementara Bobi Nasution ini kan dia pasti punya beban politik sebagai menantu Jokowi yang juga kita tahu Jokowi sedang atau tengah membangun dinastinya. Bobi tentu saja adalah bagian dari dinasti Jokowi. Jadi dia adalah orangnya Jokowi gitu yang bergerak dari di internalnya politik. Menteri Keuangan Purbaya. Oke teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, saya setuju banget sama Pak Purbaya ini ya. Dana daerah itu harus lebih cepat dan transparan dalam menyalurkan anggarannya teman-teman ya. Jangan tunggu ditegur dulu baru bergerak ya. Nah itu kalau menurut saya ya. Gimana kalau menurut pandangan kalian, kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng di video berikutnya. Oke ya, dari kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.